Ketika kita menyebut nama Aristoteles, kita tidak hanya menyebut seorang filsuf Yunani kuno. Kita sedang berbicara tentang salah satu pikiran paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Ia hidup pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi, murid dari Plato, tetapi juga menjadi pengkritik gurunya. Dari dialah lahir sebuah dunia filsafat yang lebih membumi, lebih dekat pada realitas kehidupan sehari-hari manusia. Plato, gurunya, meyakini bahwa realitas sejati berada di dunia ide, sesuatu yang abstrak, universal, dan abadi. Tetapi Aristoteles menolak hal itu. Menurutnya, realitas utama bukanlah ide-ide yang melayang di awang-awang, melainkan entitas konkret yang kita temui dalam kehidupan nyata. Bagi Aristoteles, yang sejati adalah yang ada di hadapan kita, manusia, tumbuhan, hewan, benda-benda. Setiap entitas, katanya, memiliki ousia, substansi primer. Substansi ini terdiri dari dua hal, materi dan bentuk. Materi adalah bahan, sedangkan bentuk adalah ciri khas yang membuat sesuatu menjadi dirinya sendiri. Dan disinilah Aristoteles menemukan jalan menuju pemahaman yang lebih luas. Bentuk khas manusia adalah budaya kultur. Manusia bukan sekedar tubuh biologis, melainkan makhluk yang menghidupi dunia dengan kebudayaan. Namun, filsafat Aristoteles tidak berhenti di sana. Ia bertanya lebih jauh. Apa tujuan dari semua tindakan manusia? Jawabannya terangkum dalam karya besarnya Etika Nikomachea. Tujuan akhir manusia adalah eudaimonia, sebuah kata Yunani yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Tetapi, jangan bayangkan kebahagiaan itu sekedar kesenangan sesaat. Bagi Aristoteles, eudaimonia adalah kebaikan tertinggi, hidup yang penuh dengan keutamaan, hidup yang dijalani dengan cara yang benar. Kebahagiaan bukanlah soal memuaskan hawa nafsu, bukan juga sekedar mencapai rasa puas. Kebahagiaan adalah hidup sesuai dengan keutamaan moral, dan inilah keunikan manusia dibandingkan binatang. Manusia bisa mengarahkan hidupnya dengan akal budi menuju ideal moral, tetapi tentu saja ini tidak otomatis. Keutamaan moral harus dipelajari, dilatih, dan dipraktikkan. Bayangkan saja mengapa kita menjadi baik, bukan sekedar supaya orang lain tidak dirugikan, tetapi karena dengan menjadi baik, kita sendiri akan lebih bahagia. Inilah prinsip sederhana tapi mendalam. Kalau mau bahagia, jadilah orang baik. Menurut Aristoteles, manusia sejati adalah makhluk yang etis, dan hal itu terhubung dengan kualitas jiwa kita. Jiwa, kata Aristoteles, punya beberapa lapisan. Pertama adalah jiwa yang menopang tubuh fisik. Makanan yang kita konsumsi, kesehatan tubuh kita, semuanya mempengaruhi jiwa. Itulah sebabnya, kemiskinan yang ekstrim bisa menjadi buruk bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga bagi kesehatan batin dan moral seseorang. Kedua, ada hasrat dan keinginan. Inilah sumber motivasi kita, baik secara fisik maupun emosional. Tetapi, hasrat tidak boleh dibiarkan liar, ia harus diarahkan dan dikendalikan oleh akal. Dan ketiga, adalah rasionalitas. Bagian inilah yang paling khas dari jiwa manusia. Rasio adalah inti dari kemanusiaan, dari sinilah lahir pengertian intelektual, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan moral. Rasionalitas, kata Aristoteles, melahirkan dua jenis kebijaksanaan. Pertama, kebijaksanaan intelektual yang bersifat abstrak, dan yang kedua, kebijaksanaan praktis yang bersifat konkret. Yang kedua inilah yang menjadi pedoman dalam tindakan sehari-hari, dan puncaknya adalah prinsip yang terkenal, the golden mean, jalan tengah emas. Jalan tengah bukan berarti kompromi lemah. Jalan tengah adalah keseimbangan. Tidak berlebihan tapi tidak kekurangan. Tidak terlalu banyak bicara, tidak pula terlalu diam. Tidak tenggelam dalam kesenangan tetapi juga tidak menolak segala kenikmatan hidup. Kebijaksanaan adalah tahu kapan harus maju, kapan harus menahan diri.
Inilah jalan menuju kebahagiaan sejati, intelektual yang unggul, kebijaksanaan etis, hidup yang seimbang. Tetapi bagi Aristoteles, manusia bukan hanya individu. Manusia adalah zoon politikon, makhluk politik. Artinya, kita ditakdirkan untuk hidup bersama. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan komunitas, dan puncak komunitas itu adalah negara. Negara, kata Aristoteles, bukan sekedar struktur kekuasaan. Negara adalah ruang di mana manusia bisa hidup layak dan mengejar kebahagiaan bersama. Politik pada akhirnya adalah soal kebahagiaan bersama. Dan inilah mengapa etika dan politik tidak bisa dipisahkan. Politik yang benar adalah politik yang menopang keutamaan moral. Aristoteles lalu membedakan 3 bentuk pemerintahan. Pertama, monarki. Pemerintahan oleh satu orang yang bisa merosot menjadi tirani. Kedua, aristokrasi. Pemerintahan oleh sekelompok orang bijak yang bisa jatuh menjadi oligarki. Dan ketiga adalah politi, pemerintahan berdasarkan perwakilan yang berpotensi merosot menjadi demokrasi liar atau anarki massa. Bagi Aristoteles, politik selalu mengandung resiko degenerasi. Maka tugas utama politik adalah menjaga keseimbangan. Dan di sisi lain, Aristoteles juga memikirkan keindahan. Dalam politik, ia membicarakan seni, terutama tragedi. Baginya, tragedi bukan hanya hiburan. Tragedi memiliki fungsi etis. Ketika kita menyaksikan kisah tentang tokoh-tokoh besar yang jatuh karena kesalahannya sendiri, kita diguncang oleh rasa takut dan iba. Dari guncangan itu, lahirlah katarsis, pembersihan emosional. Seni dengan demikian bukan sekedar tontonan, ia adalah pendidikan jiwa. Tragedi memiliki 2 unsur penting. Pertama adalah plot, kisah yang memiliki awal, tengah, dan akhir. Bagian tengah biasanya berisi tragedi, penderitaan, dan kesedihan yang akan melahirkan katarsis. Dan kedua adalah karakter. Tokoh-tokoh dalam tragedi biasanya adalah orang yang mulia, tetapi melakukan kesalahan yang membawa konsekuensi. Dari situ penonton belajar tentang kehidupan, tentang pilihan, dan tentang moral. Maka dari metafisika hingga etika, dari politik hingga estetika, pikiran Aristoteles selalu kembali pada satu hal, manusia, dengan segala kompleksitasnya. Manusia yang hidup di dunia nyata, bukan di dunia ide. Manusia yang mencari kebahagiaan, bukan dengan kesenangan sesaat, tetapi dengan kebajikan. Manusia yang hanya bisa menemukan dirinya sendiri di tengah komunitas di dalam politik yang etis, dan manusia yang membutuhkan seni sebagai cermin untuk memahami dirinya lebih dalam. Aristoteles memberikan kita peta besar, peta tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya, tidak berlebihan, tidak kekurangan, hidup seimbang, hidup dalam kebijakan, dan hidup bersama orang lain dalam kebersamaan yang etis. Dan mungkin sampai saat ini pelajaran itu tetap relevan di tengah dunia yang terus berubah. Pertanyaan Aristoteles tetap sama, bagaimana kita bisa hidup sebagai manusia yang bijak, baik, dan bahagia. Dan akhirnya Aristoteles seakan mengajarkan kepada kita bahwa filsafat bukanlah sekedar teori yang dibicarakan di ruang kelas atau ditulis dalam buku-buku tebal. Filsafat adalah seni untuk hidup, seni untuk menemukan makna di tengah kesibukan dan pergulatan dunia. Ia menunjukkan bahwa realitas sejati bukanlah bayangan ide yang jauh, melainkan kehidupan yang kita jalani hari ini. Bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba, melainkan buah dari keutamaan yang kita latih setiap hari. Bahwa politik bukan sekedar perebutan kuasa, melainkan usaha untuk merawat kebersamaan dan menegakkan etika dalam kehidupan bersama. Dan bahwa seni, tragedi sekalipun adalah cermin yang membersihkan jiwa kita, memberi ruang bagi pengertian yang lebih dalam tentang hidup. Aristoteles akan berbisik kepada kita, jadilah
manusia yang seimbang, yang berani berpikir, yang berani berbuat baik, dan yang berani hidup bersama. Sebab pada akhirnya filsafat bukan untuk melarikan diri dari manusia, melainkan untuk hidup lebih penuh di dalamnya. Terima kasih.